السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Ayat berikutnya dari surat Ali Imran adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-146 dan 147 dan 148. Qala ta'ala wa ka'iyyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama dha'ufu wama istakanu wallahu yuhibbus sabirin wama kana qawluhum illa an qalu ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Qala, berkata Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman, hadhihi tasliyatun lil mu'minin. Ini merupakan hiburan dari Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin senang dan tentram. Wa hatha 'alal iqtida' bihim, dan anjuran untuk mengikuti dan meneladani mereka para nabi. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir. Betapa banyak para nabi yang berperang bersamanya, ribbiyun, jama'at katsirah. Fama wahanu wa dha'ufu, mereka tidak lemah. Mereka tidak lemah lima asabahum terhadap apa yang menimpa mereka. Wa ma dha'ufu, tidak menjadi malas, tidak menjadi patah semangat. Ini tasliyah, hiburan bagi kaum mukminin. Sesungguhnya kalian ini
mengalami perkara yang sudah pernah dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Betapa banyak nabi-nabi yang mereka juga berjuang fi sabilillah, yang mereka juga berjihad fi sabilillah dan berperang bersamanya ribbiyuna katsir, tapi mereka tidak menjadi lemah dengan musibah yang menimpa mereka. Apakah terbunuh, terpukul mundur, atau dalam keadaan terluka ila akhirih, fama wahanu lima asabahum. Mereka tidak lemah, mereka tidak patah semangat dengan apa yang menimpa mereka. Ini di samping berita gembira, yaitu lihat para anbiya yang terdahulu, walaupun mereka pernah mendapatkan musibah-musibah dalam perang, tapi pada akhirnya merekalah orang-orang yang menang. Pada akhirnya merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan unggul. Mereka tidak patah semangat, mereka tidak lemah. Yang berarti anjuran bagi kaum mukminin, kaum muslimin, agar kalian mengikuti mereka, meneladani mereka, al-iqtida bihim wal fi'l ka fi'lihim, dan hendaklah melakukan apa yang dilakukan oleh mereka. Wa anna hadza amrun qad kana mutaqaddima, dan bahwasanya perkara ini sudah pernah terjadi. Ini perkara yang seperti ini sudah pernah terjadi. Lam tazal sunnatullah jariyah bidzalik. Lam tazal terus menerus, artinya tidak pernah bergeser. Sunnatullah jariyatan. Sunnah Allah terus berlangsung. Lam tazal, tidak pernah bergeser, tidak pernah berhenti. Sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah, dan engkau enggak akan dapati sunnah Allah berubah. Selalu seperti itu sunnatullah. Orang yang membela agama Allah mesti menang. Orang yang memperjuangkan agama Allah pasti akan membawa korban. Apakah dalam bentuk harta atau dalam bentuk nyawa? Apakah dalam bentuk perkara-perkara yang lain? Mesti. Itu sunnatullah. Bagaimana mungkin perjuangan tanpa pengorbanan? Tidak mungkin. Ini namanya sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Lam tazal sunnatullahi jariyatan bidzalik. Maka akan terus menerus sunnah Allah berlangsung. Wa ka'ayyin min nabiyyin, makna wa ka'ayyin min nabiyyin ay wa kam min nabiyyin. Berapa banyak nabi-nabi. Qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Berperang bersamanya ribbiyuna. Apa ribbiyun? Ay jama'atun katsirah. Golongan-golongan yang banyak. Min atba'ihim, dari pengikut-pengikutnya. Alladzina qad rabbathumul anbiya. Kenapa disebut dengan ribbiyun? Karena rabbathum al-anbiya, karena telah ditarbiyah, telah dididik oleh para nabi bil imani wal a'mal salihah, dengan keimanan dan amal saleh. Pendidikan mencakup dua perkara. Pendidikan keimanan adalah dengan menanamkan keimanan dan keyakinan yang terus dipupuk sehingga semakin yakin, semakin yakin, semakin yakin. Sedangkan yang kedua, beramal dengan amalan saleh, dididik agar mereka mau mengerjakan apa yang sudah diperintahkan. Fasabahum qatlun wa jirahun wa ghairu dhalik. Maka tentunya yang namanya seseorang berjalan di atas keimanan dan amal saleh, berarti tentunya di dalamnya ada perjuangan, ada jihad fi sabilillah, dan mesti dalam perjuangan ada pengorbanan. Fa asabahum, maka menimpa mereka qatlun wa jirahun wa ghairu dzalik. Terjadi kematian, pembunuhan, terjadi jirah, luka-luka,
terjadi musibah-musibah yang lain. Ditangkap, ditahan, diikat, dirampas hartanya, dirampas rumahnya, ila akhirih, atau terusir. Itu barakallahu fikum sesuatu yang mesti akan terjadi. Tidak mungkin dakwah ini akan mulus begitu saja. Jangan berkhayal ada perjuangan tanpa problema. Tidak ada. Jangan berkhayal adanya dakwah tanpa mengalami kendala. Ya mesti. Dulu para nabi berjuang, berjihad bersamanya para pengikutnya. Tetapi ketika mereka ditimpa musibah, fama wahanu, mereka tidak menjadi lemah. Wa ma dha'ufu, mereka tidak menjadi lemah. Apa bedanya lemah yang pertama dengan lemah yang kedua? Ya, wahanu, merasa kecil, merasa tidak ada apa-apanya, merasa terpukul. Wahanu, dari kata wahan. Wa ma dha'ufu, lemah semangat, atau lemah semangat dalam artian dhaif. Tidak lagi mau bergerak, tidak lagi mau berjuang, tidak lagi mau mendukung dakwah, tidak lagi merasa sudah terpukul kemarin dengan ini dan itu. Ikhwani fillah, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dhaif atau dha'ufat kaitannya dengan semangatnya, artinya hatinya lemah. Sudah tidak semangat lagi untuk melakukan sesuatu. Wahan, badannya yang lemah. Tidak mau diajak bergerak. Tetapi Allah katakan mereka dulu ma dha'ufu ma wahanu wa ma dha'ufu wa mastakanu. Mereka tidak lemah, mereka tidak putus asa, mereka tidak patah semangat. Ay ma dha'ufat qulubuhum fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu, yakni mereka tidak lemah hatinya dan tidak pula lemah badannya. Walastakanu, istakanu ay dallu li'aduwihim, mengalah atau merasa hina, merasa rendah di hadapan musuhnya. Jangan. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian tetap orang-orang yang mulia in kuntum mu'minin. Namanya perang. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Namanya jihad. Kadang-kadang korban sedikit, kadang-kadang korban banyak. Tetapi kemuliaan tidak pernah berubah. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan kemudian milik kaum mukminin. Antumul a'laun. Engkau, kalian wahai mukminin tetap tinggi in kuntum mukminin. Kalau kalian beriman, kalian tetap mulia. Jadi jangan merasa kecil di hadapan musuh. Jangan merasa lemah, jangan patah semangat. Lihat para anbiya dengan pengikut-pengikutnya. Qala bal isbiru wasbutu, bahkan sabarlah dan kokohlah. Jangan mundur. Wasajji'u anfusakum, dan semangat kembali atau semangatkan kembali diri-diri kalian. Walihada qala, oleh karena itu Allah katakan wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Berarti apa makna sabar di dalam ayat ini? Karena makna sabar sangat luas. Apa makna sabar dalam ayat ini? Maknanya sabar dia kokoh di atas dakwah, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas perjuangan jihad. Fama wahanu wa ma dha'ufu wa mastakanu. Tetap semangat. Tidak menjadi lemah. Tidak patah semangat. Tidak putus asa. Dengan berbagai macam musibah, ujian, perintangan, kendala-kendala yang kadang-kadang berat.
Jangan menjadikan kita patah semangat. Itu makna sabar. Usbutu, tetaplah kokoh di atas perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Thumma dzakara qaulahum wastinsarahum li rabbihim. Kemudian disebutkan oleh Allah apa yang mereka ucapkan ketika mereka mendapatkan musibah, ketika mereka mendapatkan berbagai macam kejadian-kejadian yang menyedihkan, terbunuh, terluka, terusir, ila akhirih. Maka Allah katakan, wa ma kana qauluhum illa an qalu. Tidaklah ucapan mereka kecuali berkata, Rabbana ighfir lana. Lihat ikhwan fillah a'azzakumullah, ketika kaum muslimin, kaum mukminin mendapatkan musibah, walaupun dalam perjuangan jihad fisabilillah, walaupun dalam perjuangan dakwah tauhid dan sunnah, ketika mendapatkan musibah, yang pertama mereka ucapkan adalah istighfar, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, karena kadang-kadang bahkan seringkali musibah-musibah tadi karena dosa-dosa kita. Musibah-musibah tadi karena kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana apa yang terjadi di dalam perang Uhud yang ayat-ayat ini berkait dengannya. Yaitu turunnya mereka dari bukit Uhud. Padahal Nabi memerintahkan jangan turun sebelum ada perintah dariku. Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Barakallahu fikum. Sehingga musibahnya na'am. Setiap perjuangan pasti ada pengorbanan. Tetapi jangan lupa, itu pun sekaligus karena apa yang ada pada kita dari kesalahan, kekurangan, dosa, atau perkara-perkara yang berkait dengan itu. Maka ucapan mereka tidak lain, pertama kali diucapkan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Ketika melihat jenazah-jenazah bergelimpangan, ketika melihat sekian banyak kaum muslimin terbunuh dalam jihad fisabilillah, ketika melihat sebagian besar mereka terluka, ucapan mereka, Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wa israfana, dan sikap melampaui batas kami. Israf adalah melampaui batas. Israfana, yakni sikap melampaui batas kami. Fi amrina, dalam urusan kami ini. Itu pertama, meminta ampun dari kesalahan-kesalahan. Wa tsabbit aqdamana, dan kokohkanlah kaki-kaki kami. Yang kedua, meminta kekokohan, istiqamah di dalam agama, di dalam jihad fisabilillah. Yang ketiga, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan menangkan kami, tolonglah kami atas orang-orang kafir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka insinsaruhum, doa mereka meminta kemenangan diawali dengan istighfar. Maka naqauluhum ay fi tilkal mawatinis sa'bah, yakni di tempat-tempat kesusahan, di tempat-tempat keberatan atau tempat-tempat perjuangan yang sangat berat. Illa an qalu, tidaklah mereka ucapkan kecuali ucapan Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Wal israf huwa mujawazatul hadd. Yang namanya israf adalah melampaui batas. Ila ma haram, kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alimu anna adh-dhunuba wal israfa min a'zami asbabil khudlan. Mereka tahu bahwa termasuk sebesar-besar sebab kekalahan, termasuk sebab-sebab terbesar dari al-khudlan, kejadian-kejadian yang menyedihkan, adalah dzunub wal israf, dosa-dosa dan sikap melampaui batas, kebablasan. Wa anna takhalli minha min asbabin nasr, dan mereka tahu bahwa bersihnya
kita dari dosa-dosa dan dari sikap melampaui batas, itu sebab datangnya kemenangan. Maka ketika melihat korban banyak, melihat kekalahan, melihat sesuatu yang menyedihkan hati, maka ucapkan Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, ampunilah kami atas dosa-dosa kami dan sikap melampaui batas kami dalam urusan kami. Ampunilah kami ya Rabbana. Baru kemudian wansurna 'alal qaumil kafirin. Menangkanlah kami atas orang-orang kafir. Karena mereka tahu, alimu anna dzunuba wal israf min a'zami asbabil khudlan. Bahwa dosa-dosa dan sikap melampaui batas adalah sebesar-besar sebab kekalahan. Dan bahwasanya bersihnya kaum muslimin dari dua perkara tadi, yaitu dosa-dosa dan sikap melampaui batas, adalah asbabun nasr. Bersihnya dari dua sifat jelek itu merupakan sebab kemenangan. Fasa'alu rabbahum maghfirataha, maka mereka berdoa meminta kepada Rabb mereka ampunan. Thumma innahum lam yattakilu ala ma badzalu juhdahum bihi min as-sabr. Kemudian mereka tidak hanya menyandarkan atas apa yang mereka keluarkan dari usaha mereka. Badzalu juhdahum, mengeluarkan juhud, artinya mengeluarkan usaha. Mereka tidak mengandalkan usaha mereka sendiri. Mereka tidak ittikal, bergantung pada usaha mereka sendiri atau apa yang mereka keluarkan. Tidak. Mereka bergantung kepada Allah. Sehingga mereka berusaha untuk sabar. Tapi mereka khawatir. Usaha mereka tidak akan berhasil tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu, mereka memiliki akidah yang lurus bahwa usaha manusia enggak akan berhasil tanpa bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka walaupun mereka berusaha untuk sabar, walaupun mereka berupaya sungguh-sungguh untuk bisa kokoh sabar di atas perjuangan dakwah ini, tetapi mereka tetap berkata, "Watsabbit aqdamana." Ya Allah, kokohkan kami, kokohkan kaki-kaki kami di atas agamamu, di atas perjuangan din, di atas la ilaha illallah, di atas tauhid. Meminta kekokohan. Artinya usahanya ada, tetapi tidak hanya mengandalkan usaha. Mengandalkan usaha inilah yang disebut dalam bahasa Arab yattakilu ala badli juhdihim. Mereka tidak hanya bersandar dengan badlul juhd mereka sendiri. Tidak bersandar, tidak mengandalkan usaha mereka sendiri, tapi berdoa, ya Allah, kokohkan kami. Aku khawatir aku tidak bisa sabar. Aku khawatir aku tidak kokoh di jalan ini. Maka doa kedua, watsabbit aqdamana. Bal i'tamadu 'ala Allah, berarti mereka bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وَسَأَلُوهُ أَنْ يُثَبِّتَ أَقْدَامَهُمْ عِنْدَ مُلَاقَاتِ الْأَعْدَاءِ الْكَافِرِينَ. Maka mereka meminta agar mengokohkan kaki-kaki mereka ketika bertemu musuh dari kalangan orang-orang kafir harbi. وَأَنْ يَنْصُرَهُمْ عَلَيْهِمْ, dan meminta agar Allah memenangkan mereka dan menolong mereka. فَجَمَعُوا بَيْنَ الصَّبْرِ وَالتَّرْكِ ضِدِّهِ. Maka mereka mengumpulkan antara dua perkara, sabar dan meninggalkan lawannya. Wat taubah wal istighfar. Pertama sabar dan meninggalkan apa-apa yang menunjukkan tidak sabar. Apa saja yang menunjukkan tidak sabar? Luahan,
merasa lemah, dhaif, wastikanah. Itu bukti-bukti kalau dia tidak sabar. Yang kedua, taubat wal istighfar. Minta ampun pada Allah dan istighfar. Wal istinsar bi rabbihim, dan meminta kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. La jarama anna Allah nasarahum, maka tidak pelak lagi Allah pasti menolong mereka. Mesti Allah akan menolong mereka. La jarama, ini sudah otomatis begitu, Allah akan menolong mereka. Wa ja'ala lahumul 'aqibah fid dunya wal akhirah, dan menjadikan untuk mereka aqibah. Ikhwan ibn a'azzallahu, aqibah adalah akibat akhirnya. Mesti ujung-ujungnya menang. Walaupun pernah kalah, walaupun pernah terbunuh sebagian mereka, walaupun pernah begini, pernah begitu, tapi ujung-ujungnya inna fatahna laka fathan mubina. Perang Badr menang gilang gemilang. Perang Uhud terjadi musibah. Korban banyak, mereka sedih, dihibur oleh Allah. Kemudian datang lagi perang yang sungguh menggetarkan jiwa, yaitu dikepungnya kaum muslimin oleh pasukan Ahzab yang bergabung sekian suku, sekian kabilah, bahkan musyrikin bergabung dengan Yahudi. Ditambah pengkhianatan Yahudi yang ada di Madinah. Ini juga mengerikan. Tapi Allah menangkan. Sampai pada ujungnya, pada akhirnya dibukanya kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang pembukaan kota Mekah dan kemenangan, manusia datang untuk masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillah, masuk dalam agama Allah afwaja, faujan, gelombang demi gelombang, rombongan demi rombongan, kabilah demi kabilah masuk Islam. Sampai Jaziratul Arab seluruhnya dikuasai kaum muslimin, bahkan mayoritasnya muslimin. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti aqibah liman? Lil muslimin. Ujung akhirnya untuk kaum muslimin. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah juga punya rencana. Dan tetaplah Allah yang lebih baik rencananya, dan yang pasti akan terjadi adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala, oleh karena itu dikatakan fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah, maka Allah pun memberikan pada mereka pahala dunia. Apa pahala dunia? Nasr wa dhafar wa ghanimah. Kemenangan, keunggulan, dan ghanimah, pampasan perang. Wa husnu thawabil akhirah, dan juga dibalas dengan pahala akhirat, yaitu al-fawz birida rabbihim, yaitu mendapatkan keridhaan Allah Rabb mereka, wan na'imil muqim, dan kenikmatan yang kekal abadi, alladzi qad salima min jami'il mankadat, yang selamat dari berbagai bentuk kekurangan atau kejelekan. Wa ma dzaka illa annahum ahsanu lahul a'mal. Tidaklah pahala dunia dan pahala akhirat itu didapat kecuali annahum ahsanu lahul a'mal. Tidak akan didapat kecuali karena mereka mengamalkan amalan-amalan yang baik yang diperintah oleh Allah sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fajazahum bi ahsanal jaza, maka Allah balas mereka dengan sebaik-baik balasan. Falihada qala, oleh karena itu Allah berfirman pada akhir ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin,
Allah cinta kepada orang-orang yang muhsin. Ikhwani fillah azakumullah, di awal disebutkan wallahu yuhibbus sabirin. Di ayat yang berikutnya Allah katakan wallahu yuhibbul muhsinin. Karena memang orang-orang yang sabar dan berbuat ihsan itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berada di pihak mereka, menolong mereka, mendukung mereka, dan berikan balasan pada mereka setinggi-tinggi balasan. Wa fi ibadatil khaliq wa mu'amatil khalqi wa minal ihsani an yaf'al 'inda jihadil a'da'i ka fi'li haula'il mawsufin. Allah cinta kepada orang-orang yang muhsin. Orang muhsin adalah orang yang bersikap ihsan. Bersikap ihsan dalam beribadah kepada Al-Khaliq. Bagaimana ihsan dalam beribadah kepada Al-Khaliq? Berbuat ihsan dalam beribadah adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, ketahuilah, yakinilah bahwa Allah melihat kamu. Ini derajat ihsan fil ibadah. Wa muamalatil khalqi, dan juga dalam menyikapi makhluk juga harus dengan ihsan. Katabal ihsan fi kulli syai'. Allah wajibkan ihsan dalam segala sesuatu. Dalam menyembelih, ahsinid dabah. Dalam membunuh, ahsinil qatl. Ini khonibina azakullah tadi ihsan dalam ibadah, yaitu beribadah pada Allah seakan-akan melihat Allah SWT. Ihsan dalam muamalatul khalqi adalah bersikap ihsan pada semua makhluk-makhluk. Jangan menyembelih hewan dengan pisau yang kurang tajam. Kata Nabi, falyuhid syafratahu, hendaklah menajamkan pisaunya. Kalau tidak tajam tersiksa, dan itu tidak ihsan. Tersiksa binatang itu. Apalagi sampai berdiri kembali, berlari-lari sana kemari. Mengapa? Karena pisau tidak tajam, maka ada urat-urat darahnya yang tertutup karena tertekan, tapi tidak tajam. Sehingga seakan-akan ditutup demikian dengan paksa. Putus, tapi nggak keluar darahnya. Ini banyak terjadi. Berarti tidak ihsan. Demikian pula dalam membunuh musuh dalam jihad fi sabilillah, melawan kafir-kafir harbi yang tentunya kita diperintah oleh Allah untuk melawan mereka, kafir-kafir yang memerangi kaum muslimin. Ya tentunya kita melawan dengan kemarahan karena Allah. Tetapi jangan kebablasan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nabi mengutus pasukannya dalam jihad fi sabilillah. Dan beliau berkata, ughzu fi sabilillah. Ughzu wa la taghullu. Wa la tumassilu. Berperanglah fi sabilillah. Berperanglah karena Allah. Di jalan Allah. Dan berperanglah tapi jangan ghulul. Jangan mencuri pampasan perang. Yang ketiga, wa la tumassilu. Jangan mencacati musuh. Kalau musuh sudah terkapar, jangan dipotong hidungnya, congkel matanya, potong telinganya. Haram. Tidak boleh. Dan itu pesan Rasulullah SAW setiap mengirimkan pasukan. La tumathilu. Dan Allah katakan, wadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Tebaslah di leher atas atau di atas leher. Atau tebaslah tangan-tangan mereka. Leher atas ini paling cepat mati. Sedangkan tangan agar tidak lagi bisa mengayunkan pedangnya. Barakallahu fikum, diajarkan oleh Allah yang paling cepat dan tidak menyiksa. Tidak menyiksa.
Maka ikhwan fillah a'azakumullah, itu semua ihsan. Dan tentunya ihsan kepada seluruh makhluk adalah dengan memberikan kebaikan pada mereka. Wa minal ihsan, dan termasuk ihsan adalah menyebarkan ilmu kepada manusia dan kaum muslimin khususnya, dan pada manusia secara umum. Itu juga ihsan. Kasihan orang tidak tahu, orang tidak mengerti, kita biarkan dalam keadaan jahil, kita biarkan dalam keadaan tidak mengerti. Itu tidak ihsan. Maka dakwah ila tauhid, dakwah ila sunnah juga sikap ihsan. Dan termasuk sikap ihsan an yaf'al inda jihadil a'da'i ka fi'li haula'il mausufin. Termasuk sikap ihsan adalah melakukan dalam jihadnya, dalam perjuangannya fi sabilillah, seperti apa yang dilakukan oleh mereka. Man al-mausufin, yang sudah digambarkan oleh Allah di awal. Al-mausuf, yang disifati. Yang mana? Yang disebutkan wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah fama dha'ufu wa mastakanu. Jadilah seperti mereka. Para nabi yang berjuang bersamanya ribbiyuna katsir, yang mereka tidak menjadi lemah dengan musibah yang menimpa mereka. Tidak patah semangat, mereka tidak kemudian putus asa. Ini khonibina azakumullah, yang termasuk ihsan adalah meniru mereka, menjalani jalan mereka, bersikap seperti sikap mereka, dan sabar seperti kesabaran mereka, dan kokoh seperti kekokohan mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu semua termasuk ihsan. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka